Ya, selamat sore semua. Sore Bang. Kita kembali lagi di forum Mahkamah Rakyat. Bukan mahkamah, Mahkamah. Mahkamah Rakyat. Masukan kajian bersama rakyat. Nah, saat ini kita yang akan memberikan masukan dan kajian teman-teman IMM udah lengkap bersama Ketum. Silakan memperkenalkan diri dan pasukan Pak Ketum. Selamat datang di Mahkamah Rakyat. Siap. Ya. Saya bersama rekan-rekan DPP IMM, saya Ketua Umum Dian Mitra Mulia. Ini ada Mas Habibi, Ketua Bidang Hukum, ada Pak Cilpan, Ketua Bidang Sosial, ada Mas Ari, Ketua Bidang Politik, ada Mas Odi, Ketua Bidang Pengembangan Potensi Akademik, ada Mas Idil, Ketua Bidang Energi, ada Bu Sumarni ini Ketua Bidang Imawati yang berbicara tentang perempuan dan statuta perempuan. Nah, di pemilu juga penting juga dibahas itu. Nah, ada Pak Usman ini bidang lingkungan hidup. Jadi hampir 80% kita berhadir di JPPR yang sangat spesial ini, Pak. Bukan JPPR yang spesial, sebenarnya organisasi-organisasi JPPR itu yang spesial. IMM sama teman-teman ya kan. Banyak organisasi. Saya bilang ke Ketum, panggilannya Rian Delta. Rian aja. Rian aja. Ketum Rian. Ini hadir di sini, ini rumah kalian. Oh iya. JPPR ini kan jaringan network aja yang Iya. didirikan oleh 6 rumpun lah yang organisasi termasuk ya. Jadi seperti datang ke rumah sendiri, cuma Iya. kalau nggak diundang, nggak diajak, kata Ketum nggak datang ya kan. Nah, ini kita. Nah, oleh karena itu terima kasih Tum bersama tim-timnya yang lengkap ini. Kita mau bahas soal, tentunya karena JPPR ini ruang lingkupnya ada di pendidikan pemilu dan demokrasi, maka perspektif mahasiswa lewat teman-teman IMM dalam konteks pemilu demokrasi yang di Indonesia ini. Kira-kira tuh sebagai pengantar, kira-kira IMM dalam konteks pemilu demokrasi apa aja yang sudah Ketum lakukan atau berinteraksi dengan publik? Bisa memberikan gambaran di awal aja tuh. Kalau IMM sendiri, kenapa saya terutama sangat excited datang ke sini ini kan karena rata-rata di sini ini kan calon pemimpin masa depan yang tentunya akan bergelut di ruang-ruang kepemiluan dan demokrasi. Nah, di IMM sendiri kita terakhir itu di tahun 2024 ya itu kita mendapatkan juga sertifikat dari Bawaslu pemantauan. Nah, jadi akreditasi pemantauan. Jadi kawan-kawan IMM juga dari level DPD sampai cabang itu sudah sebenarnya terlibat dalam hal pemantauan pemilu, pelanggaran pemilu, kemudian dan sebagainya. Maka sebenarnya JPPR ini mitra strategis juga bagi kita. Sepanjang yang sudah kami lakukan pembekalan terhadap kepemiluan, nah itu biasanya dilakukan oleh ketua bidang hukum ya. Tapi kan kurang sempurna rasanya kalau tidak ada sentuhan dari JPPR gitu kan. Kurang sempurna karena JPPR ini kan melahirkan penyelenggara yang top ya kan, yang dipercaya oleh publik untuk melahirkan integritas para komisioner penyelenggara dan sebagainya. Dan itu meningkatkan kualitas pemilu kita juga. Nah, memang di beberapa tahun kepemiluan belakangan ini memang banyak hal yang kita temukan. Pertama itu kalau berbicara tentang kepemiluan ya partisipasi Gen Z ini dalam memilih itu kadangkala bias, Mas. Bias ya kan. Ya, mereka memilih berdasarkan informasi yang masih belum matang. Yang kedua, yang kita temukan di lapangan itu sekarang ini kan kalau kita lihat data politik uang itu luar biasa. Iya. Milenial dan Gen Z pun juga terkena ini dampak dari politik uang ini. Terpapar juga. Pelaku juga. Iya, ada yang ya mungkin begitulah, sangat kompleks fungsinya. Ya. Dan itu sangat mengganggu iklim demokrasi kita. Nah, kalau berbicara mahasiswa yang rata-ratanya sekarang ini kan
juga berminat di politik, ini kan semacam ada ketakutan secara psikologis juga. Kalau kita mendengar DPR itu di podcast kan, itu angka-angka yang mereka keluarkan itu sangat ngeri sekali. Sangat ngeri sekali. Soal politik uang. Soal politik uang. Jadi DPR RI harus ada 50 miliar, ada yang 30 miliar tapi nggak jadi, ya kan. Bagi teman-teman yang ingin di luar bagi teman-teman yang punya minat ke politik, umpamanya di DPP IMM ini, itu kan semacam ada kegalauan psikologi sendiri. Kita resah dengan sistem pemerintahan yang ada. Jalannya adalah kita masuk di pemerintahan kalau sudah bukan di organisasi lagi. Sementara ada batu terjal yang harus kita tempuh ke sana, politik uang dan sebagainya. Nah, ini menurut saya perlu untuk kita seriusi. Karena komitmen kita untuk itu kan kurang. Ya masyarakatnya, ya pejabatnya, ya pengawasnya, ya kan. Banyak juga kasus-kasus politik uang kemudian tidak diproses. Ya kan? Nah, ini kan komitmen kita agak longgar di sini. Nah, jadi menurut saya ini dalam sekali itu melihat pemilu. Ya karena kita peristiwa itu kan sejengkal dari mata kita. Ya, nah, ini menurut saya kurangnya pembekalan terhadap pendidikan pemilu. Ya kan? Ya mungkin selama ini kampus-kampus kurang dilibatkan dalam konsentrasi membahas apalagi memupuk mentalitas teman-teman dalam menghadapi pemilu, kan. Jadi mereka latah secara psikologis. Nah, kemudian yang kedua juga ada juga yang apatis. Ya kan kurang itu minat pemilih belakangan ini. Nah, ini juga sebenarnya meruntuhkan kemeriahan demokrasi itu sendiri. Nah, kan banyak juga suara-suara yang tidak terpilih, nanti takutnya dicoblos orang lain kan. Nah, terpilihlah pemimpin yang asal-asalan. Nah, jadi masalahnya kompleks, Mas. Udah pendidikan pemilih kurang, apatis pula. Apatis pula, ya kan. Nah, ditambah lagi juga MK ini kadang-kadang mengeluarkan aturan yang ya membuat kita pusing juga kan, berganti-ganti. Kita juga kena semprot. Oh iya, berganti-ganti. Kadang-kadang pemilu langsung, kemudian pemilu dipisah, pemilu nasional dan pilkada daerah, ya kan. Ini kan jadi bingung juga. Mentalitas teman-teman ini belum siap. Nah, jadi persoalannya begitu kompleks di kita. Sementara mahasiswa ini kan memang sebagai bagian dari civil society itu kan memang mengawal proses itu. Nah, makanya saya dan teman-teman DPP IMM ini ke JPPR ini juga perlu berdiskusi bagaimana jalan keluarnya ini kan. Itu dia. Tapi sepanjang yang saya ketahui ya kita bagaimana kemudian meningkatkan komitmen kita di berbagai sektor yang kita hari ini lakoni. Ya mahasiswa sebagai apa, penyelenggara sebagai apa, kemudian konstituen sebagai apa, kemudian politisinya juga sebagai apa. Ini kan jadi satu tarikan napas ini. Aturannya diperbaiki, tapi orang-orangnya itu-itu aja ya sama-sama aja. Makanya terakhir DPP IMM kemarin itu mengusulkan DPR ini kalau bisa cuma 2 periode aja. Oh, menarik sekali nih. Iya. Jadi anggota DPR 2 periode saja? 2 periode saja. Iya, semacam eksekutif? Iya, semacam eksekutif. Reformasi. Alasannya pertama, kalau kita melihat ya, kalau dia lebih dari 2 periode, artinya dia akan mempertahankan status quo-nya, ya kan? Dia nggak pernah turun ke daerah, tapi duitnya turun, ya kan? Akhirnya politisi-politisi baru ini bagaimanapun dia harus menyetarakan logistiknya dengan yang senior tadi. Makanya politik uang ini semakin tinggi. Lalu untuk bersaing dengan dia, dicarilah yang punya uang modal tinggi. Modal tinggi. Karena bersaing dengan incumbent yang udah 2, 3, 4, 5 periode. 5 periode. Menarik ya di sana itu. Iya. Jadi IMM berpikir salah satu poin penting yang rekomendatif tadi. Karena masalah kontestasi tapi ada kaitan dengan jabatan anggota DPR yang tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Jadi harusnya 2 periode saja. Iya. Supaya yang berkompetisi berikut sehat. Pertama, masa jabatan terus dibatasi kalau menurut saya. Bukan hanya eksekutif. Bukan hanya eksekutif. Reformasi itu kan kita membatasi hak-hak eksekutif. Ya kan, presiden 2 periode, ya kan. Nah, legislatif bupati wali kota sama. Legislatif nggak pernah dibatasi. Nah, menurut saya juga yang menyebabkan bangsa ini riuh, keadaan politik yang makin mencekam ini ya karena praktik-praktik legislatif itu dia udah punya raja-raja sendiri sekarang.
Masa ada DPR 5 periode itu bagaimana ceritanya? Yang pertama itu. Ada apa? Ya kerjanya di Senayan aja, nggak signifikan lah. Di Senayan aja? Di Senayan aja, tidak pernah turun ke dapil, tidak pernah mencerdaskan dapilnya. Yang dia hanya support itu logistiknya aja. Nanti pemilu 1 tahun saya semprot aja semua pakai duit. Kan begitu mainnya yang 5 periode itu. Ada yang 4 periode, yang 3 periode. Nah seumpama saya mau nyalek nih besok. Ya kan? Ya berapa misalnya caleg A maju? Oh sekian miliar. Lah saya udah kena mental duluan. Kalau nggak saya siapkan barang ini, ya saya kalah. Sementara saya merasa bahwa saya lebih baik dari orang itu. Nah ini pukulan mental sendiri. Yang kedua, pendidikannya juga harus ada dong mas. Di situ kan pendidikannya nggak ada pendidikan minimum. DPR ini kan yang kita harapkan pikirannya, karena mengawasi eksekutif. Bagaimana kita bisa menemukan itu kalau dia nggak punya pendidikan yang terstandarisasi? Ya, misalnya pendidikannya minimal SMA. Minimal SMA lah, ya kan? Nah kemudian yang ketiga itu kemarin yang kita minta itu. Nggak, yang sekarang SMA. SMA. Ya kalau bisa sarjana lah, karena sarjana kan sudah banyak. Nah, menurut saya hal-hal semacam ini harus konsisten juga kita. Supaya terjadi iklim politik dan iklim demokrasi yang segar. Sekarang kan kita nggak segar. Nah, jadi semuanya harus berbenah. Nah, begitu mas. Sementara begitu mas. Wih, tajam sekali yang tadi. Jadi kualifikasi pendidikan juga. Anggota, tapi memang ini pernah ramai juga dibicarakan di kita dengan teman-teman penyelenggara dalam kerangka evaluatif terkait dengan pencalonan. Waktu itu memang jadi diskursus dan banyak profesor yang bicara juga soal berikut penting nggak kita batasi misalnya atau ada syarat minimal dalam requirements pencalonan anggota DPR itu pendidikannya harus misalnya S1. Iya harus S1. Tadi itu bilang udah banyak yang sarjana juga. Iya. Iya kan. Tapi memang problemnya ada yang bilang ini argumentasi yang lain ya. Iya. Nah, ini kan elected official dipilih jadi siapa saja bisa. Iya. Menentukan kualitas. Tapi menarik, usulan tadi ada batasan pendidikan dan ada batasan periodisasi. Ada nggak teman-teman yang mau merespon? Atau masih ada gitu? Ya. Sementara itu. Sementara itulah. Nah, bisa teman-teman misalnya siapa? Habibie, ya, atau ya? Ya silakan Habibie. Ya terkait tadi bang, kan sempat disinggung juga oleh ketua umum kita, Ketua Rian Beta Delza bahwa mengatakan salah satu kekacauan sistem pemilu ini karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang janggal. Ada PPIMM kemarin beberapa salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang janggal, putusan yang mana? Putusan MK 135 2024 sorry bang. Ya. Nomornya 2024 ya. Tapi diputuskan 2025. Nah itu kenapa bang? Kalau di Undang-Undang Dasar kami sebutnya ini ada kekacauan konstitusionalitas. Jadi bukan lagi inkonstitusionalitas bang, kekacauan istilahnya konstitusional deadlock. Jadi nggak ada titik temu itu bang. Jadi kenapa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 2 rezim bang. Nah itu umum lah kita ketahui kan. Ada pemilu dan ada pilkada. Pemilu jelas pasal 22E. Pemilihan umum pasal 22E ayat 2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD. Ada DPRD. Sementara pilkada dilaksanakan secara demokratis. Nah, ada bang payung hukumnya, turunan dari undang-undang kan, undang-undang dasar, undang-undang 7 2017 tentang pemilu, dan undang-undang 10 tahun 2016 tentang pilkada. Lalu keluar ada salah satu pemohon itu kalau nggak salah NGO juga, Perludem ya waktu itu kan. Dia mengajukan minta tafsir bagaimana nih pelaksanaan pemilu serentak ini bagaimana. MK memutus ada 6. Salah satunya memang masuk di dalam putusan 135 itu kan, yaitu ada pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Tapi itu alternatif. Tapi kembalikan kepada pembentuk undang-undang. Jadi open legal policy. Open legal policy gitu kan. Oke, diuji lagi. DPR lambat nih buatnya gitu kan. MK cobalah mutus bagaimana ini bagusnya. Akhirnya MK udah kelabakan. Dipilihlah salah satu. Artinya bang, ini MK tuh harusnya menguatkan putusan yang lama. Kelabakan atau kebablasan jadinya. Kebablasan. Kenapa ya. saya bilang kebablasan bang? Pertama, MK itu dia tidak boleh memutus sebagai positif legislator. Karena itu kewenangan DPR. Membentuk undang-undang. Dia hanya boleh menafsirkan atau membatalkan bang.
dia nggak boleh buat norma baru. Secara tidak langsung dia buat putusan itu, dia membuat aturan sendiri. Padahal kewenangan membuat aturan bukan pada Mahkamah Konstitusi, tapi kepada DPR. Itu satu, Bang. Yang kedua, apakah sistem pemilu ini melanggar? Mungkin nanti bidang politik lah yang lebih menjelaskan bagaimana desain. Yang jelas kalau dia sudah melanggar putusan sebelumnya, ya secara hukum itu sudah cacat kan begitu. Yang ketiga, Bang, pembentuk undang-undang bingung. Kenapa? DPR, terus terang, ini bukan karena kita membela DPR atau apa, tapi secara teoretik, gitu kan, secara akademisnya, ya itu secara nggak langsung inkonstitusional, melanggar undang-undang dasar. Jadi, bagaimana pelaksanaannya jika itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar? Itu udah kayak polisi Inggris kita. Oh iya. lanjut. Begitu, Habibie, ayo, lanjut. Ya, Bang. Dan yang terakhir, ini yang paling fatal, menurut DPP IMM, ini hasil kajian kita semua, Bang, bahwa ketika keluar putusan 135 yang hanya menetapkan satu sistem, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah, maka secara tidak langsung membatalkan Undang-Undang 10 2016, Bang. Pilkada itu tidak ada pengaturan tentang pemilihan DPRD. Ya. Secara tidak langsung MK memutus memutus suatu aturan yang bermasalah dengan harapan menciptakan kepastian hukum. Justru dia melanggar kepastian hukum itu sendiri. Harapannya dia bisa menyelesaikan masalah, dia buat masalah baru, Bang. Cara tidak langsung. MK kan sebagai satu-satunya lembaga tafsir konstitusi kan. Ya, betul, Bang. Seharusnya dia lebih bijak, lebih cermat lah begitu, Bang. Oh, tapi lokal nasional kan memang ada di putusan 55 juga tahu. Iya, ada. Jadi Bang, sebetulnya nggak masalah dong. ya kalau bisa lokal nasional. bisa, tapi kembali lagi harusnya itu yang memutus adalah DPR. MK sendiri yang bilang itu, Bang. MK bikin opsional aja. Ini pilihan dari kita, tafsir dari kita yang konstitusional. Artinya konstitusional supaya publik paham ya. Yang sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar 1945 atau dengan kata lain tidak bertabrakan, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 itu. Menarik. Tapi ini yang bukan langsung pilihkan. Iya, setelah itu diuji lagi. Tapi ada ahli bilang nggak masalah kok dia pilihkan kebijakan itu jadi lokal nasional dari 5 alternatif pilihan kan dalam 6 opsi itu kan nggak masalah karena dia lembaga tafsir resmi. Menurut teman-teman gimana? Iya, kalau nggak masalahnya mungkin secara pelaksanaan begini, Bang. Kalau udah cacat secara hukum, ya bagaimana kita bisa bilang pelaksanaan itu baik kan begitu? Yang jelas ya secara tidak langsung harusnya MK berpikir bahwa secara nggak langsung dia mau merubah UUD 1945 yang itu bukan kewenangan dia. Karena rezimnya, karena ada masalah di situ. Dia sudah dipilihkan modelnya lokal nasional dan dia suruh jeda 2 tahun 2 tahun setengah. Berarti dampaknya pemilu DPRD tidak 5 tahun sekali. Iya. Dan dampaknya Iya, 7 tahun jadinya. itu masalah tuh. Kita udah hitung. Bukan 7 tahun, 8 tahun. 8 tahun, molor dulu lah ya kan. Karena kalau dia bikin 21 Oktober pemungutan suaranya 31 sampai 19 April 32. Pemungutan suara DPR kemarin kan Februari. Pelantikannya yang macam-macam, ada Agustus, September, Oktober kalau daerah. Tapi kalau dihitung dari Februari 2024 ke Februari 32 kan 32 8 tahun. 8 tahun. Sananya bikin Februari 32. Betul, Bang. Itu praktiknya. Implikasinya, Bang. Jadi berbahayanya di situ. Jadi bertentangan atau sesuai dengan undang-undang dasar? Bertentangan, Bang. Bertentangan. Jelas. Karena apa? Ya jelas semua jabatan itu 5 periode. Berpikir bahwa 5 tahun. Pemilu DPRD nggak boleh di jeda. Nggak boleh. Harus dilaksanakan. 2029 ini. Nggak boleh. Karena ada undang-undang dasar yang mengikat. Iya. Kalau itu kita setuju juga. Iya, harus setuju Bang kalau itu. Betul. Harus setuju kalau itu. Menarik. Ya. Baru ini kali saya ketemu organisasi yang dia bilang harus setuju dengan itu. Tapi bukan soal pertimbangan politik. Bukan. Politis. Ini bukan. Murni pertimbangan konstitusional. Itu dia. Constitutional review. Cliff, ada nggak yang mau tambahkan? Cliff. Dalam pandangan politik. Ya, ketua bidang politik ya. Ari. Oke, terima kasih ini waktu dan kesempatannya. Kalau kita melihat yang ramai Bang ya dibicarakan akhir tahun kemarin khususnya terkait tadi sudah disinggung ketum sebenarnya soal sistem pilkada kita. Pilkada. Ya,
Kemarin itu kan antara pilkada langsung ataupun pilkada tidak langsung. Kalau kita kacamata konstitusinya, itu yang selalu disampaikan oleh berbagai narasumber yang pro untuk pilih via DPRD ini kan dianggap pilkada melalui DPRD itu demokratis juga, karena ada kutipan di Undang-Undang Dasar itu bahwasannya yang dimaksud demokratis itu adalah pemilihan secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi kita nggak mau jauh ke sana dulu sebelum, karena kita masih upaya dalam mengkaji juga bagaimana. Tapi yang perlu kita sepakati di sini bahwasannya memang sistem pilkada kita tadi sudah disinggung ketum, politik uang ataupun partisipasi publik perlu ada revisi-revisi tertentu atau hal-hal yang perlu kita perbaiki. Dan tentunya kalau hanya berbicara sistemnya saja itu merupakan satu bagian lain begitu. Ada hal-hal lain juga yang perlu kita tinjau. Bagaimana KPUD melaksanakan pendidikan politik. Pendidikan politik ini menurut saya bukan hanya tugas partai politik, tetapi tugas dari penyelenggara pemilu, baik itu juga tugas kita selaku mahasiswa yang berkecimpung dalam organisasi, ada juga kawan-kawan yang selaku pengawas pemilu ini ya, maksudnya DPR misalnya gitu, yang sudah kita hibahkan. Pemantau. Ya. Kalau pengawas pemilu itu pemantau ya. Pemantau pemilu yang mana kader-kader IMM yang concern di persoalan kepemiluan ya sudah kita hibahkan gitu kan, ibaratnya beberapa di sini. Nah, itu perlu menjadi catatan kita juga tentunya. Jadi kalau hanya kita sempitkan ke dalam persoalan sistemnya saja, ini seolah-olah mengkerdilkan permasalahan yang ada gitu kan. Jadi ya bukan berarti kalau dibawa ke pilkada DPRD nantinya politik uangnya hilang, ya belum tentu juga begitu. Misalnya politik uangnya pindah aja begitu. Cuma kan persoalannya nggak cuma begitu. Jadi kita jangan sampai terjebak di diskusi-diskusi yang hanya sistemnya aja yang perlu kita selesaikan. Tapi masih banyak hal-hal lain soal pendidikan masyarakat kita, yang mana ya kalau kita terjun ke masyarakat, biarpun orang itu baik, tadi udah singgung ketum, sering membantu masyarakat dalam 5 tahun ke belakang tanpa ada yang aling-aling, tapi kalau di hari H nggak ngasih angka ini kan ada kejadiannya kayak gitu di Cilegon misalnya. Nah, itulah politik uang kan. Iya. Untuk vote buying kan. Ya. Itulah yang menyebabkan orang nggak usah deh pilkada langsung memperbanyak politik uang kan. Menurut teman-teman IM gimana? Ya, menurut Ari gimana? Makanya bukan berarti kalau kita kembalikan itu ke pilkada tidak langsung di DPRD nggak ada politik hilang masalahnya kan, nggak gitu juga, belum tentu gitu. Kalau tapi kalau soal pilkada itu berbiaya mahal, menurut teman-teman gimana? Gimana Bang? Pilkada kita katanya berbiaya mahal kan, sehingga nggak usah secara langsung tapi lewat DPRD. Mahal nggak pilkada kita? Lebih mahal mana pilkada atau anggaran yang bocor-bocor? Ya, kalau persoalan mahal itu bisa dibilang debatable Bang ya. Mahal buat saya belum tentu mahal menarik yang lain gitu. Ya. Jadi kalau itu kemahalannya beda relatif gitu kan. Kemudian setiap orang itu pilkada juga itu kan anggarannya kayaknya kembali juga ke masyarakat kan. Lewat mereka jadi penyelenggara dapat honor. Betul, ya. Iya kan, honor yang terserap itu di KPPS, kelompok pemungutan suara sama pengawas TPS. Gede loh. Iya. Tapi kembali ke mereka ya biar aja. Ya kalau dan ya memang perputaran ekonominya tinggi kalau pilkada. Kalau pilkada. Langsung, ya. Tapi kalau nggak ada pilkada. Nah itu makanya kan semuanya serba pasti ada plus minusnya. Tapi makanya itu yang sedang kita upayakan untuk kaji dan diskusi betul-betul mana kira-kira yang memang kalau dibilang sempurna setidaknya ideal lah. Kalau untuk dibilang sempurna kan mungkin selalu banyak sistem-sistem yang ternyata ketika sudah dijalani ada aja kebocoran atau apa segala macam. Tapi yang kita upayakan hari ini ya yang ideal menurut kita hari ini itu yang sedang kita upayakan gitu. Jadi kesimpulannya pilkada langsung atau pilkada langsing? Mau pilih mana? Langsing maksudnya hemat kan? Hemat DPRD. Ya? Semi terbuka berarti. Kalau pilkada DPRD kan udah biasa. Pilkada langsung atau langsing? Ya, langsing. Ya.
Ya itulah. Tetap dukung pilkada langsung ini memang yang kita lihat paling ideal. Setidaknya ideal untuk hari ini. Kalau ada masalah politik uang, masalahnya yang kita benahi kan. Ya. Law Sepakat. enforcement-nya. Ya. Iya kan? Tuh. Prinsipnya kan seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln itu, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Begitu Ya kan? dia. Jangan dari meja ke bawah meja lagi ya. Ini sekolahnya kita ya kan. Tapi menarik, dari rakyat Oleh rakyat untuk rakyat. itu konsep General demokrasi. Tapi sebetulnya ada di Undang-Undang Dasar Ha. 1945. Pasal 1 udah bilang kedaulatan adalah di tangan Rakyat. rakyat. Makanya ini kita bikin Mahkamah Rakyat. Ada Mahkamah rakyat. Oh, karena itunya ya. Bukan Mahkamah Masyarakat. Iya, rakyat. Mahkamah Rakyat. Yang punya hak veto tertinggi. R-nya rakyat. Rakyat. R-nya bukan repot. Iya. Bukan Rian. Bukan Rian juga. Bukan Rian Resa. Rakyat ya. Karena itu. Tapi ada R sini. Kita berdua RR. Iya. Tapi kedaulatan adalah di tangan rakyat. Oleh karena itu yang tadi Lincoln tadi dari rakyat Oleh rakyat untuk rakyat. untuk rakyat. Itu konstitusional di Konstitusional. Undang-Undang Dasar. Bukan perwakilan. Tapi orang bilang begini. Nanti tanggapi. Kan Pancasila itu sila keempat demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi perwakilan pilkada boleh dipilih oleh DPR ya, menurut teman-teman gimana? Iya, kalau prinsipnya. Kesalahan filsafatnya mereka ya kan? Iya, itu kan sebenarnya kalau tafsir itu kan tergantung konteks dan situasi ya Mas ya. Bisa juga saya sampaikan. Kalau konsepnya perwakilan ya saya mewakili diri saya, memilih begitu. Saya mewakili diri saya juga, Iya, memilih. cocok. Enggak, dan ada misleading juga di situ, bias. Ya. Jadi harus kita luruskan bersama ke publik. Dan IMM ini kan punya berapa cabang tuh? Sekarang 352 kabupaten kota kita. 352 cabang basis yang kabupaten kota, basis kabupaten kota. Berarti minimal ada 352 kepala daerah yang dipantau. Ya, kita pantau. Makanya kalau kita memantau itu masih agak serius. Iya. Jadi cuplik ke IMM ini agak representatif karena ada di 352 kabupaten kota kan. Nah, jadi dalam konteks itu harus dijelaskan tuh nanti ke pasukan. Ada misleading. Iya. Jadi betul demokrasi perwakilan, tapi dalam konteks demokrasi itu yang perwakilan. Bukan person. Pilkadanya yang perwakilan. Iya, bukan pilkadanya yang perwakilan. Iya. Karena ini selalu kita harus bilang-bilang nanti ini kan di record, nanti di crop lah. Iya. Jadi demokrasi itu betul ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasinya bukan pilkadanya, bukan mekanisme pemilihannya. Tapi orang campur aduk. Konsep demokrasi langsung dan tidak langsung ini mereka campur aduk dalam pengertian boleh ada pilkada langsung, pilkada tidak langsung. Ini dua hal yang sangat berbeda. Iya. Demokrasi langsung, tidak langsung yang perwakilan yang kita anut sekarang, saya mau tanya, demokrasi langsung atau tidak langsung? Iya, demokrasi langsung kita ini. Tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung, karena langsung itu sebenarnya pengertiannya dulu kalau nggak salah di Yunani, orang memutuskan kebijakan, rakyatnya berkumpul. Oh, musyawarah mufakat. Iya, musyawarah dia. Iya. Harus begini, langsung rakyatnya. Nah, ketika ada, makanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan, ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu dibuat oleh DPR, disebut pembuat undang-undang kan? Ya. Itulah pengertian demokrasi tidak langsung. Jadi demokrasi kita tidak langsung. Demokrasi perwakilan yaitu lewat DPR. DPR ya. Iya. Pilkadanya jangan langsung tidak langsung beda. Iya. Karena pilkada gubernur bupati wali kota 18 ayat 4 dipilih secara demokratis, maka pemahaman demokratis itu bukan dimaknai dalam kerangkeng langsung sudah pasti itu karena kedaulatan rakyat kan tuh tadi bilang yang Abraham Lincoln dari rakyat kedaulatan rakyat kan ada kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi untuk memilih gubernur bupati wali kota eksekutif siapa? Masa DPR? Ya rakyat. Enggak, mereka kita tugaskan untuk jadi DPR. Ya ada fungsi pengawasan,
legislasi dan budgeting. Itu fungsi mereka sebagai demokrasi perwakilan. Jadi rakyat udah nggak urus langsung mengawasi pemerintahan. Misalnya presiden diawasi oleh DPR sebetulnya kan, sama MPR kan. Gubernur, bupati, wali kota ada DPRD. Ada DPRD. Kabupaten kota kan. Kalau buat perda. Jadi rakyat nggak buat perda lagi. Nggak buat, pemerintah dan DPRD untuk perda-perda di nasional, presiden dan DPRD. Itu perwakilan. Tapi debatnya jadi gini. Kan demokrasi dunia ada langsung tidak langsung. Ya sebenarnya itu kan kalau mau ideal-ideal ya sudah ideal konsep kita ini sebenarnya. Cuman kan ada dimensi-dimensi politik yang kemudian menarik idealitas itu menjadi perdebatan yang tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Dan beda dan argumennya kadang-kala satu A bicara A jadi nggak masuk. Ya apalagi kita ini kan semua bisa jadi multitafsir kan. Jadi tapi tafsir teman-teman menarik sekali. Ya pilkada langsung lah yang paling ideal. Artinya secara gubernur, bupati, wali kota tetap dipilih secara langsung. Dan tadi Ketua mau maknai tadi tidak kita mewakili. Ya saya mewakili diri sendiri. Saya mewakili diri sendiri. Untuk memilih siapa? Gubernur saya. Ya bayangkan saja. Tadi makanya kita buat standarisasi DPR tadi Mas kan itu tujuannya untuk itu. Hari ini kan kita melihat DPR kita ini masih minim mutu. Usia tua bangka misalnya. Jenjang pendidikan nggak jelas, ya kan, kedapil nggak pernah. Baru kepada orang-orang begini kita percayakan kan kita sebagai milenial dan Gen Z ini berpikir-pikir untuk tidak langsung tuh karena itu. Terus mereka mau pilih yang mana gitu kan? Mereka mau pilih kepala daerah kita. Ya artinya ya jangan sampai kita beli kucing dalam karung lah. Walaupun pada prakteknya sekarang sudah beli kucing dalam karung juga kita, ya kan? DPR itu ya apa namanya juga nggak representasi dari kita juga gitu kan? Ya itu yang saya sampaikan tadi, ada dilema yang begitu kompleks dalam situasi kita berdemokrasi hari ini, ya kan. Nah, apalagi pemilu ini kan salah satu metode kita untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang cerdas dan berintegritas, ya kan. Tujuannya kan supaya itu, agar tercapai kesejahteraan untuk rakyat. Nah, tapi manakala oknum-oknumnya DPR-nya tidak berintegritas, tidak cerdas pula, ya, itu yang goyang-goyang, yang memantik emosi masyarakat jadinya. Nah, makanya mahasiswa kita terutama, ya, supaya ini kita minimalisir ekosistemnya yang begini-begini ini. Jadi kalau selama ini kita tertuju pada eksekutif terus, ya ini legislatifnya juga bagian dari pembuat onar di Republik ini, ya kan? Ini juga apa punishment zamannya buat mereka ini apa gitu? Makanya waktu itu demo-demo kerusuhan kemarin itu kita melontarkan itu ya, kita revisi itu undang-undangnya itu, masa jabatan, umur, pendidikan. Artinya yang tersinggung ini adalah mereka yang merasa. Jangan merasa. Kalau yang bagus-bagus. Oh bagus ya udah top harus ditingkatkan. Ya tapi periodisasi janganlah, ya kan. Makanya harus berjenjang Mas ya, kalau mau di DPR RI 2 periode dah, kabupaten kota dulu, provinsi dulu, baru RI 2 periode kan. Gak apa-apa. Kalau nggak begitu nggak bisa kita maju lagi ntar. Iya kan? Itu mau maju di dapil mana memang? Ah itulah kita nanti. Kalau begini sistem politik nggak bisa maju kita. Pengamat kita jadinya ini. Dari outsider. Outsider kita. Iya itu pernyataan jujur. Tapi memang jujuran itu harus kita ungkapkan ke publik Mas. Iya. Ya kejujuran ini keresahan kita yang di aktivis yang barangkali kita memilih jalur politik. Nah, jadi keresahan ini harus kita, publik harus tahu keresahan kita juga sebagai politisi yang jujur ini, ya kan? Kayaknya nggak adil rasanya. Itu di IMM dibatasi 2 periode. Kita dibatasi umur. Oh dibatasi, itu dibatasi umur, iya kan? Iya. Dibatasi untuk kalau saya GMK bisa dibatasi jangan 2 periode jadi ketua umum. Ikut aja. Kalau ketua serta umum jadi serta jadi DPR senior kita nggak mau mundur. Nah itu dia, kasih nomor urut bagus, janganlah baru anak-anak baru kita kasih. Kecuali orang yang berpartai politik udah lama di situ nggak apa-apa. Ini tiba-tiba pengusaha datang bawa ini dia dapat nomor bagus. Nah ini problem. Yang kedua yang punya modal besar datang tiba-tiba jadi itu. Tapi itu fenomena yang itu terjadi fenomena dari 2009. 2014, 19. Itu fenomena populis. Iya. Sebenarnya bukan populis itu. Kalau populis lebih populer aktivis lah. Oh iya. Kapitalis ya kan? Iya. Ada karena
punya modal aja kan. Terus yang terakhir itu kayaknya anak muda ini harus dilibatkan di posisi-posisi strategis juga. Ya, ini permintaan kita kepada partai-partai politik juga lah. Ya, seumpama sudah jago-jago nanti di ketua umum masuk partai ya tukang fotokopi lagi kan. Hal-hal strategis, kemudian dinamika di dunia politik. Oh, kayaknya senior-senior banyak. Jadi menarik nih Mas, pemilu ini menarik, harus kita benahi memang. Bagian dari civil society itu kan mengawal persoalan itu. Mungkin ada lagi? Ada lagi. Ode, Ari tadi. Usman? Saya Bang. Saya Laude ya. Saya Bang. Saya tadi itu mudah menyetir 3 indikator kan untuk kita jadi rekomendasi IMM melihat bagaimana politik ke depan. Pertama itu 1 masa jabatan, kedua umur, yang ketiga adalah pendidikan. Itu saya kira harga mati untuk kita memastikan kualitas demokrasi, kualitas politik kita ke depan itu naik kelas. Nah, saya lihat JPPR ya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat ini kan yang istilahnya apa ya, inisiatornya dari teman-teman OKP, kemudian teman-teman Lintas Iman, itu sedang berupaya seperti apa yang dikatakan apa istilahnya, dalam tradisi Aristoteles itu kan zon politikon. Tetapi yang ingin kita pastikan adalah keterlibatan politik manusia itu disertai dengan upaya untuk bagaimana menambah bobot rasionalitas publik. Jadi pendidikan pemilu itu bukan persoalan sosialisasi teknis tahapan pemilu, cara memilih, tetapi bagaimana membangun rasionalitas publik itu. Ya, sosialisasi substantif ya. Bagaimana masyarakat itu lebih bukan hanya itu ya. lebih cerdas. Itu kalau kita baca literatur lama, John Stuart Mill juga bilang gitu, bahwa upaya keterlibatan masyarakat dalam politik itu adalah bagaimana pendidikan rasionalitas publik. Jadi manusia secara individu itu ingin terlibat secara rasional untuk memperbaiki keadaan sosial masyarakatnya. Yang berikutnya adalah tadi Abang menyetir soal perdebatan keterwakilan, apa istilahnya, pilkada langsung dan tidak langsung. Sebagian orang menggunakan sandaran Pancasila sila keempat ya, bicara soal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya kira itu tidak bicara sama sekali soal teknis pilkada. Iya itu. Tetapi dia bicara secara institusional, ya kan, bahwa publik ini itu menghimpun diri dalam institusi, dan institusi itulah bertindak dengan cara mufakat, bukan soal memilih. Ya, bukan mekanisme pemilihan lah. Itu keliru di salah substitusi. Ya. Itu Bang, saya kira. Jadi menurut kamu nggak naik kelas? Nggak naik kelas? Naik kelas lah, karena itu tadi. Kalau menurut saya begini, kita kadang-kadang naik kelas, tapi nggak pernah lulus. Iya kan? Iya, tapi kita naik kelas sebetulnya, tapi nggak pernah lulus. Nggak pernah lulus kita, ya? Pembatasan periode itu penting sekali. Kenapa eksekutif oke, legislatif tidak? Karena praktek apa istilahnya orang bilang politik gantung babi itu, ya kan? Itu potensial terjadi karena incumbent di legislatif itu dapat resource dan taruh di dapil yang ingin dia garap. Gitu. Ya. Sementara kita yang muda misalnya dengan modal pas-pasan, bagaimana mau maju? Sementara dia gantung babinya gede sekali. Ya, dan kadang-kadang dalam bungkusan reses ya kan, dan dana proyek pemerintah juga sebetulnya. Bansos. Ya itulah yang Ketum bilang tadi, makanya mungkin perlu dibatasi. Itu ide IMM ya. Memang JPPR belum sempat memikirkan itu. Makanya menarik saya bilang soal
Pembatasan. Ada kaitan kontestasi dengan kandidasi. Ya. Dan masa jabatan tadi. Ya kan? Makanya itu IMM berpikir ya kita habisi dulu, kita eksekusi dulu yang masa jabatan. Eksekusi dulu masa jabatan ini. Kajiannya udah ada ya? Sudah. Nanti kita kasihkan ke JPPR lah sama Ketua Bidang Hukum-HAM. Iya itu dia. Barangkali bisa jadi kajian bersama. Ya. Itu dia. Ada lagi? Usman Sumarni kah? Sumarni? Perempuan bagaimana dalam pemilu ini kita? Ya, ini kandidat dokter ini. Kandidat dokter. Tapi saya perhatikan pasukan-pasukan Ketum ini siap semua ya. Pembicara semua. Pembicara semua. Ini kan motivator semua sebenarnya ini Bang. Datang di tempat sini ada provokator. Oh iya. Motivator, provokator. Iya. Ya. Jadi bisa jadi inkubator ya. Jadi kan banyak yang tanya IMM ini kok tampangnya tua-tua kata dia kan. Ini mahasiswa mana kan? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bukan Ikatan Mahasiswa S1. Iya, ini S2, S3. Iya, ini advokat sudah lulus S2, sudah lulus S2, S2. Ini mahasiswa kandidat doktor. S3. Ya. Artinya di IMM itu dari mahasiswa itu pengertiannya mahasiswa. Mahasiswa. Jadi kalau dia ditampang mahasiswa S2 mahasiswa. Iya. Apa salahnya? Yang dibatasi itu kita cuma umur. Itu umur apa sih? Saya sekarang umur 32 lewat sedikit. Saya 35 ambil S1. Ya. Udah tua juga, saya duduk sama mahasiswa. Tapi masih muda kalau peci dilepas ini. Maksudnya kalau pakai peci kelihatan tua. Agak-agak Bung Karno dikit lah. Gitu ya. Kalau itu agak positif tapi bisa saya maknai apa negatifnya. Iya kan? Nanti apa tetapannya ya kan? Ya. Atau tanda petiknya. Iya. Nah, overall kita IMM kira-kira ada nggak poin-poin pikiran yang mungkin bisa jadi pengantar, bisa jadi closing statement lah dari masukan kajian bersama rakyat ini, Mahkamah Rakyat. Ya. Kira-kira itu boleh antar kita dalam nuansa closing statement. Menukil yang disampaikan oleh Rhoma Irama, Mas ya. Masa muda, masa yang berapi-api. Ya kan? Oh, Rhoma Irama. Rhoma Irama. Penggemar Roma juga ini. Jadi Ini dinonton Rhoma Irama ada penggemarnya. Iya. Jadi kata Rhoma Irama itu menarik. Masa muda adalah masa yang berapi-api. Artinya anak muda ini penuh dengan energi-energi positif. Ya, apalagi sekarang ini tahun kuda api. Tahun kuda api. Coba terus. Makanya berapi-api. Ya, berapi-api. Berapi-api. Karena dia berapi-api, tenaganya banyak, pikirannya kreatif dan berani. Oke. Ini perlu difasilitasi guna membangun kualitas demokrasi yang bagus di masa depan. Ruang-ruang di mana dia bisa berproses itu harus dibuka lebar-lebar. Entah apa itu di partai politik, di penyelenggara, di pemantau ya. Harus bisa memberikan trust kepada anak muda ini lebih. Karena kata Rhoma Irama tadi, masa muda masa yang berapi-api. Api ini kalau diberikan ruang, maka dia akan membesar. Dia akan menghangatkan setiap batang tubuh kita. Tapi manakala api ini diperkecil ya, di tengah musim salju yang begitu dingin seperti sekarang ini, ya maka kita semua akan membeku. Jangankan hanya salju. Jangan hujan sedikit aja langsung menggigil kita. Nah, kita kan sudah menggigil banget tinggal di Indonesia ini sekarang. Makanya butuh api yang begitu menyebar luas. Kita ingin perbaikan demokrasi yang bagus, kita ingin pemilu yang berkualitas, maka jangan lupa posisi dan ruang bagi anak muda untuk berproses di sana. Selama anak muda diberikan ruang, insya Allah demokrasi ini akan jauh lebih baik. Tapi selama peran-peran pemuda ini direduksi terus atas nama ketidakpercayaan, maka demokrasi ini semakin akan terkikis dan kita akan hidup di suasana beku seperti yang kita rasakan pada hari ini. Semoga dekat-dekat ini ada yang memberi selimut pada begitu Mas, begitu. Oke, menarik sekali. Jadi anak muda, ya kan, harus semangatnya berapi-api dalam. Tapi nggak apa percaya sih, tahun kuda api. Tahun kuda api. Diberi ruang untuk bereksebisi ya. Dalam demokrasi, bisa berimprovisasi. Iya. Niscaya ada perubahan.
yang berarti. Berarti. Iya. Berima ya. Hah? Berima semua bagus itu, Pak. Oh iya, saya suka merangkai kata-kata ya. Demikian saya rasa dengan Siap. Ketum IMM dan teman-teman IMM yang sangat produktif dan partisipatif ya. Dan kadang-kadang provokatif. Provokatif. Jadi bukan hanya kita yang provokatif. Provokatif itu apinya itu. Yes. Nah. Tapi harus ada yang begitu membakar, memberi kehangatan kepada publik kan. Iya, karena begini Kepada Mas. Indonesia. Mahasiswa kan cenderung diarahkan gerakannya hanya parlemen jalanan, sorak-sorai di jalanan, ya kan. Jadi kita keuntungannya diambil elit. ya Ribut-ribut sekarang ini jangan hanya mengandalkan itu. saja. Iya. Apa gerakan yang revolusioner yang bisa kita berikan? Reformasi itu kan ada hasilnya secara konstitusi. Nah, ini sekarang ini kita ini agak sedikit mandul ini karena sorak-sorai di jalanan aja. Itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai mereduksi gagasan-gagasan brilian untuk bangsa ini. Nah, itu. Makanya kita harus sering-sering datang ke Seknas JPPR ini. Iya, jangan sering-sering sini. Kuasai itu. Wah, kuasa. Siap. Oke, terima kasih Ketum IMM Bung Rian Reza. Betra Delza, Betra ya Rian Udarian tepatnya. Rian Delsa dan teman-teman yang memberi warna dalam memberi masukan kajian dalam forum kita Mahkamah Rakyat. Siap. Oke, Tum ya. Siap, Mas. Sukses. Waduh. JPPR. Ya, sukses. JPPR kan Indonesia. Thank you.